kita bekerja untuk keluarga, jangan sampai kita pulang keluarga kehilangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program podcast Intan Jatim, informasi tenaga kerja dan transmigrasi Jawa Timur. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perspektif K3. Bagaimana? Kita akan membahas lebih jauh perspektif K3 tentunya dengan obrolan-obrolan yang santai. Oke, kembali lagi, ya kan? Kita pada pagi hari ini podcast Intan Jatim akan bersama saya sebagai host. Saya adalah Muhammad Agus Ainur Rasyid sebagai host kita kali ini, dan kemudian tentu saja telah hadir bersama kita yaitu salah seorang penguji K3 dari UPT Keselamatan Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Mari kita panggil bersama-sama Bapak Wima Pradana ST. Gimana Pak Wima, kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya, ya. Tentunya. Gimana Mas Rasid? Ya, alhamdulillah luar biasa kita kehadiran Mas Wima di sini ya. Mas Wima adalah apa Mas Wima? Jabatan terakhir di UPT Keselamatan Kerja sekarang? Saya sebagai penguji K3 ahli pertama di UPT Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Oke, silakan Mas Wima, kita minum kopinya dulu sama-sama. Oke. Ya. Ini adalah kopi dari Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Oke. Oke, agar suasana lebih santai, maka memang pada episode kali ini kita mendatangkan seseorang yang merupakan penguji K3 sekaligus beliau memiliki pengalaman di bidang HSE, Health Safety Environment, di salah satu perusahaan sebelum akhirnya menjadi penguji K3 di UPT Keselamatan Kerja. Nah ini Mas Wima, boleh diceritakan ya kan ya, kita kan pada saat ini membahas tentang perspektif K3 ya kan. Menurut Mas Wima, sekarang kan Mas Wima jadi penguji K3, tentunya kita harus tahu dulu dong penguji K3 itu apa sih tugasnya. Iya. Monggo Mas Wima. Penguji K3 itu merupakan salah satu jabatan fungsional yang telah diatur di dalam Permenpan RB nomor 31 tahun 2020. Dengan sub unsur kegiatan itu kita memiliki ada 6. Yang pertama terkait dengan perencanaan kegiatan K3. Kemudian yang kedua adalah pengujian K3. Yang ketiga adalah pengujian kompetensi K3. Yang keempat pengendalian K3, yang kelima pengkajian K3, dan yang keenam adalah evaluasi dan rekomendasi kegiatan K3. Wow, ternyata luar biasa ya. Tugas penguji K3 itu sangat penting ya Mas Wima ya. Iya. Apalagi mungkin apakah tugas penguji K3 itu juga sebagai pembina di perusahaan untuk mengarahkan perusahaan dalam menerapkan K3 Mas Wima? Iya. Jadi di dalam pengujian K3 itu ada yang namanya perencanaan kegiatan K3 ya. Dan di situ kita ikut memberikan masukan terkait dengan bagaimana cara untuk mengidentifikasi terkait bahaya-bahaya. Kemudian kita juga melakukan pengujian K3, di mana pengujian K3 itu bisa dari Permenaker 5 tahun 2018 terkait dengan beberapa bahaya faktor bahaya, baik itu fisika, kimia, biologi, kemudian ergonomi dan psikologi. Nah, kalau dari sisi perusahaan, penguji K3 ini merupakan salah satu salah satu personil yang dapat memberikan masukan kepada perusahaan terkait dengan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Nah, itu apakah memiliki bahaya yang melebihi namanya nilai ambang batas atau NAB. Nah, dari situ nantinya perusahaan akan memberikan salah satu program-program kegiatan
K3 yang berfungsi untuk menurunkan bahaya yang ada di perusahaan. Jadi faktor bahaya maksudnya. Iya, benar. Oke, benar. Jadi menarik sekali ya, memang tugas penguji K3 ini bisa dibilang adalah salah satu tugas mulia yang sebenarnya perusahaan itu bisa memanfaatkan kan ya. Benar, benar. Memanfaatkan dalam hal apa? Dalam hal pemenuhan Permen 05 tahun 2018. Tentunya di unsur pembinaan teman-teman begitu ya. Nah, menarik sekali. Nah, kebetulan ya bintang tamu kita hari ini atau narasumber kita hari ini merupakan pernah berpengalaman menjadi HSE ya, atau merupakan penerap ya kan ya, pelaku penerapan K3 di perusahaan. Boleh ceritakan Mas Wim sebenarnya dalam perspektif K3 yang Mas Bima waktu itu di perusahaan bagaimanakah gitu? Apakah K3 itu merepotkan atau seperti apa? Ya, baik. K3 itu sebenarnya merupakan salah satu investasi sebenarnya. Investasi terhadap proses bisnis di perusahaan. Jadi sebagai HSE itu kita mencegah agar tidak terjadi namanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK ya. Nah, hal itu akan meningkatkan produktivitas kerja yang akan membantu perusahaan dalam mencapai goalnya. Jadi bukan sebagai beban di sini. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penerapan K3 itu yang pertama terkait dengan komitmen. Benar. Okay, benar. Dari perusahaan sendiri harus berkomitmen terkait bahwasanya pekerja itu adalah aset. Betul. Adalah aset. Selain dari sisi regulasi ya, kita bilang dari pentaatan regulasi. Nah, kita melihat lagi perusahaan atau organisasi ini melihat pekerja itu adalah aset. Jadi bukan hanya aset gedung. Jadi manusianya adalah aset, sehingga perlu adanya perlindungan. Nah, dari sisi itulah K3 sangat penting, berperan penting ya. Iya. Saya jadi ingat seorang senior. Beliau bernama Bu Erna Wurjanti yang kebetulan saat ini adalah di UPT Keselamatan Kerja, menjadi kepala UPT. Beliau menyatakan bahwa memang aset utama dalam proses produksi atau berjalannya proses produksi di tempat kerja itu adalah tenaga kerja yang harus dilindungi. Supaya apa? Supaya ya kan ya, roda produksi dapat berjalan dengan baik ya Mas Bima ya. Karena memang di lingkungan kerja ya tadi kan ya yang sudah dijelaskan oleh Mas Bima bahwa di lingkungan kerja banyak faktor bahaya yang dapat langsung menimpa tenaga kerja dan mengakibatkan penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan kerja. Sehingga, nah ini Mas Bima ya, bagaimana ya kan ya, ketika bahaya lingkungan kerja itu langsung terpapar kepada tenaga kerja. Efeknya seperti apa sih? Saya pernah dengar itu kayak efek-efek gunung es itu. Gimana? Bisa dijelaskan Mas Bima? Iya, benar sekali. Jadi begini Mas Wasid, paparan-paparan itu ada yang sifatnya bersifat langsung. Betul. Jadi dia apabila terpapar secara langsung akan mengakibatkan sifat kesehatan ya secara langsung. Ada juga yang itu merupakan seperti Mas Rosid bilang adalah gunung es ya. Jadi dia akan lambat laun, akan menjadi bahaya yang sangat signifikan. Contohlah kita misalkan kebisingan gitu kan ya. Kita kerja di area yang memiliki paparan kebisingan yang sangat tinggi. Nah, apabila pengelolaan K3-nya itu tidak tidak baik, nah itu akan menjadi penyakit akibat kerja atau dengan penurunan pendengaran pada pekerja tersebut. Hal tersebut akan mengakibatkan si pekerja akhirnya menjadi misalkan sakit atau nah itu membutuhkan biaya kan. Ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi bukannya itu visual saja, ada biaya yang terlihat saja. Apakah ada biaya yang tidak terlihat yang akan ditanggung perusahaan ketika orang tersebut terkena faktor bahaya di lingkungan kerja? Iya, ada juga. Ya, seperti namanya bahaya intangible ya. Jadi bahaya misalkan terkait dengan nama baik perusahaan ya. Betul ya. Nah, itu yang menjadi salah satu poin. Jadi sekarang itu di perusahaan-perusahaan juga menjaga namanya K3 itu salah satunya juga itu Mas Rosid. Gitu ya. Jadi selain untuk
keselamatan, ya. itu juga terhadap kredibilitas. Oke. Nama baik. Tentunya ya sangat penting berarti ya teman-teman, aspek K3 yang harus diterapkan di lingkungan kerja. Nah, ini kan balik lagi kan perspektif, namanya perspektif itu adalah adanya sudut pandang yang berbeda, dan kebetulan ya kan Mas Bima ini pernah di dua perspektif tersebut. Nah, apa yang Mas Bima bisa simpulkan atau apa yang Mas Bima jadi bisa petik ketika Mas Bima sekarang menjadi penguji atau government aspek, yang dulu masa lalu Mas Bima itu ada di legal aspek atau pemenuhan aspek K3 di perusahaan. Apa kira-kira midpointnya itu apa gitu? Jadi sebagai pelaksana K3 di organisasi itu memang menjadi tonggak lah dalam penerapan K3 itu. Seperti halnya mungkin dulu kita sebagai seorang HSE itu ya, itu kita memberikan sosialisasi, memberikan masukan kepada top manajemen. Nah, dengan adanya kita sebagai penguji K3 sekarang itu adalah pelaksana. Jadi di dalam pemenuhan itu pasti ada namanya pelaksana ya. Pelaksana itu dari yang dulunya saya sebagai customer lah istilahnya, sebagai perusahaan, kemudian saya membutuhkan untuk pemenuhan regulasi tadi dengan adanya penguji K3 ini, ada UPT keselamatan kerja ini. Nah, di penguji K3 ini kita memberikan jasa pelayanan kepada si perusahaan untuk memberikan masukan dan memberikan solusi kepada perusahaan seperti apa kondisi perusahaan itu sekarang. Betul. Nah, dari faktor-faktor bahaya yang ada. Iya, betul. Tentunya saya pernah lihat salah satu produk ya kan ya dari hasil pengujian oleh penguji K3 adalah berupa laporan. Dalam laporan itu kan tertuang juga ya Mas Bim. Tertuang apa Mas Bim di laporan tersebut? Apakah ada saran perbaikan atau gimana? Iya. Bisa ceritakan? Bisa. Jadi laporan hasil uji di UPT Keselamatan Kerja ini sudah memenuhi sesuai dengan surat keterangan sesuai dengan Permenaker 5 tahun 2018. Jadi di laporan hasil uji ini itu ada hasil uji, ada analisa hasil ujinya, kemudian pengendaliannya, serta ada saran apabila di sana ada poin-poin yang melebihi nilai ambang batas. Oh gitu ya. Oh jadi mungkin ya kan ya secara kasat atau secara harfiahnya apakah bisa disebut bahwa penguji K3 merupakan teman K3 untuk para HSE? Ya, benar sekali. Jadi kita merupakan simbiosis mutualisme ya. Jadi di sini kami sebagai penguji K3 juga merupakan salah satu orang yang dapat mensosialisasikan program-program untuk K3, dan rekan-rekan di perusahaan merupakan rekan kami ketika mereka membutuhkan hal tersebut sebagai perluasan informasi terkait dengan kegiatan atau program-program K3 yang mereka laksanakan. Oh begitu. Jadi memang ya kan ya pengujian K3 atau layanan pengujian K3 itu sangat penting, dan perusahaan itu pasti akan terbantu ya Mas Wim dengan hal tersebut, karena memang saya lihat tadi produknya adalah laporan yang berisi hasil uji yang analitik ya, menggunakan laboratorium yang laboratoriumnya yang bersertifikasi. Iya, 7 ISO kalau nggak salah ya. ISO berapa Mas Wim? 17025 tahun 2017. Iya, betul banget ya. So, kemudian dari hasil analisis uji dari laboratorium juga dilakukan pengajian oleh pengaji K3 supaya mendapatkan saran ya atau masukan. Berarti perusahaan dapat masukan ya, dari hasil uji tersebut. Oh begitu ya, menarik sekali ya teman-teman ya. Nah ini mungkin bisa diinformasikan ya kan ya kepada teman-teman pendengar atau penonton dari podcast Intan Jatim. Di mana sih, bagaimana sih ya kan ya kita dapat mengakses layanan pengujian K3 itu Mas Wim? Ya, jadi ini ada fakta menarik ya. Wah. Jadi di UPT Keselamatan Kerja ini merupakan salah satu laboran yang sudah memiliki sertifikat dari CAN dan memiliki
registrasi laboratorium lingkungan dari KLH. Jadi di kami, pelayanan kami selain terkait dengan pengujian lingkungan hidup dan pengujian lingkungan kerja, kami juga ada pelatihan, juga ada terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Oh iya. Seperti itu. Oh. Jadi buat rekan-rekan Sobat Naker yang ingin melihat atau menggunakan jasa kami, dapat menghubungi di layanan kami untuk pengujian di simpelk3.jatimprof.go.id. Kemudian untuk pelatihan dan sebagainya nanti bisa melalui layanan kami di Hello K2 maupun di Instagram kami di @UPT-Keselamatan-Kerja SBY. Nah, juga ada pemeriksaan kesehatan, ini bisa dilakukan baik itu pemeriksaan awal dan maupun pemeriksaan kesehatan secara berkala. Oh, berkala. Oh, ya. Luar biasa ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian atau rekan naker sekalian, bahwa tentunya ya kan mengenai perspektif K3, kebetulan yang kita hadirkan narasumber yang sudah berpengalaman ini di dalam dua aspek tersebut atau dua perspektif tersebut, ya kita bisa menyimpulkan ya Mas Yum ya, bahwa memang pengujian K3 sebaiknya harus dimasifkan ya Mas Yum. Benar sekali. Betul. Tujuannya apa sih? Tujuan pengujian K3 tadi apa Mas Yum? Ya itu tadi, pengujian kita itu untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja, untuk mencegah adanya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Oh, melindungi ya? Melindungi ya, karyawan. Oke, betul ya. Ya, oke rekan naker. Jadi fakta-fakta tersebut semoga bisa memberikan pandangan kepada kita semua bahwa aspek aspek K3 ya kan yang harus dilakukan di perusahaan memang sangatlah perlu. Bahwa ya kita perlu sampaikan juga Mas Wim ya, bahwa penguji K3 merupakan teman perusahaan dalam menerapkan budaya K3 di lingkungan kerja. Oke, mungkin itu aja mungkin Pak Mim ya. Kita minum dulu kopi di snakernya. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu pemirsa Intan Jatim, podcast Insan Jatim. Sebelum penutup, saya ingin yang sedang viral kali ini Mas Wim ya. Apa itu Mas Rosid? Kata-kata untuk K3 Mas Wim. K3 itu sangat penting karena kita bekerja untuk keluarga, jangan sampai kita pulang keluarga kehilangan kita. Oke, baik rekan podcast Intan Jatim, rekan naker penonton podcast Intan Jatim, ya, episode kali ini tentang perspektif K3 tentunya sangat menarik sekali, dan kami seluruh tim mengucapkan terima kasih atas rekan naker semua yang sudah menyaksikan podcast Intan Jatim. Kami akhiri podcast kali ini dengan tema perspektif K3 dengan salam K3. Gimana salam K3? Salam K3. Salam K3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.